Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Andriansah dari kelas 1A2 dengan NIM 01010282327086. Di sini kami akan membahas materi tentang permintaannya terhadap faktor produksi. Dalam kegiatan memproduksi, perusahaan terlebih dahulu harus memperhatikan keadaan di dalam pasar. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan. Untuk menentukan jenis barang yang diinginkan konsumen, ini untuk mempermudah produsen memproduksi barang yang sedang diinginkan atau dibutuhkan konsumen. Untuk menentukan harga besarnya tingkat produksi supaya mencapai keuntungan maksimum, produsen harus menganalisis beberapa besarnya tingkat produksi. Selanjutnya, pentingnya analisis penentuan harga faktor. Penentuan faktor produksi untuk mengalokasian faktor-faktor produksi secara efisien. Pengalokasian faktor produksi karena keinginan manusia tak terbatas dan sumber daya terbatas. Maka dari itu produsen harus memaksimumkan produksi sumber daya yang terbatas tersebut. Di sisi produsen, kegiatan ini juga berguna untuk kelanjutan perusahaannya, karena jika faktor produksi tidak digunakan secara efisien, maka pengeluaran perusahaan akan besar, yang dapat membuat perusahaan rugi. Penentuan pendapatan dan distribusi pendapatan. Bagaimana pendapatan berbagai faktor produksi ditentukan. Jumlah pengeluaran yang digunakan untuk faktor produksi haruslah sama dengan jumlah pendapatan yang dicapai faktor produksi tersebut. Sebagai contoh, besarnya pendapatan sewa tergantung luas tanah dan bangunan yang disewakan. Dengan demikian, di dalam suatu perusahaan, hasil penjualan adalah jumlah dari seluruh pendapatan faktor produksi yang digunakan. Selanjutnya, teori produktivitas marginal, yaitu di mana keuntungan maksimum akan tercapai. Faktor produksi akan menciptakan keuntungan maksimum ketika biaya produksi tambahan yang dibayarkan kepada faktor produksi itu sama dengan hasil penjualan tambahan yang diperoleh dari produksi tambahan yang diciptakan oleh faktor produksi tersebut. Untuk lebih jelas contohnya yaitu sebuah perusahaan mengeluarkan biaya sebesar 10.000, maka faktor produksi tersebut haruslah lebih dari atau sama dengan biaya pengeluaran tambahan untuk faktor produksi tersebut, yaitu pendapatan faktor produksi harus sebesar 10.000 atau lebih besar supaya perusahaan tidak mengalami kerugian. Penambahan faktor produksi terus-menerus akan membuat keuntungan berkurang, dan apabila jumlah faktor produksi dikurangi, juga akan membuat keuntungan berkurang. Maka yang paling optimal adalah saat biaya produksi sama dengan pendapatan faktor produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Rashid dengan NIM 01010282327048. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh Julian sebelumnya. Sesuai dengan teori produktivitas marginal yang telah dibahas, selanjutnya adalah bagaimana produsen menggunakan faktor produksi tersebut. Sebelum menerangkan teori permintaan terhadap faktor produksi ini, perlu dibuat beberapa permisalan, yaitu 1. Perusahaan berada atau menjual barangnya pada pasar persaingan sempurna, yang berarti harga barang tidak akan berubah berapapun jumlah faktor produksi yang digunakan. Yang kedua, hanya satu faktor produksi yang dapat berubah. Dalam kasus ini kita akan ambil contoh yang dapat berubah hanyalah tenaga kerja. Yang ketiga, perusahaan membeli faktor produksi di dalam pasar yang bersifat persaingan sempurna. Dari permisalan yang telah dibuat, dapat dilihat contoh dalam tabel berikut. Dalam kolom 1 adalah berbagai jumlah faktor produksi yang berbeda akan mempengaruhi tingkat produksi.
Dalam kolom 2 adalah jumlah produksi fisik atau TPP yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Misal, 2 tenaga kerja akan menghasilkan 45 unit. Kolom 3 adalah produksi fisik marginal atau MPP, menunjukkan pertambahan produksi yang diwujudkan oleh pertambahan tenaga kerja. Cara pencariannya adalah selisih di antara 2 TPP. Contohnya yaitu saat jumlah pekerja 1, maka produksinya 24. Sedangkan saat tenaga kerja ditambah 1 lagi menjadi 2, maka produksinya yaitu 45. Maka produksi fisik marginalnya adalah 45 dikurang 24 yaitu 21. Kolom 4 menunjukkan harga barang. Karena perusahaan berada pada pasar persaingan sempurna, maka harga barang tidak berubah berapapun jumlah tenaga kerja yang digunakan. Kolom 5 adalah hasil penjualan produksi total atau TRP yang didapat dengan mengalihkan jumlah produksi yaitu TPP dengan harga. Kolom 6 menunjukkan produksi marginal atau MRP, menunjukkan besarnya perubahan hasil penjualan sebagai akibat dari pertambahan jumlah tenaga kerja. MRP dapat dicari dengan mengalihkan produksi fisik marginal dengan harga. Dari tabel yang telah disajikan, kita dapat membuat kurva TPP, MPP, dan kurva MRP-nya. Dalam kurva TPP dapat dilihat bentuk dari kurva, yaitu semakin lama kenaikan kurva, semakin kurang menanjak kurvanya. Yang dimana ini menggambarkan bahwa pertambahan tenaga kerja secara terus-menerus awal mulanya akan bertambah secara signifikan. Tetapi semakin lama pertambahan tersebut akan semakin mengecil. Untuk lebih jelas, kita akan melihat kurva MPP yang bentuk kurvanya malah menurun, menggambarkan bahwa tenaga kerja yang baru ditambahkan kemampuan produksinya lebih rendah dari tenaga kerja sebelumnya. Ini sama dengan kurva MPP yang bentuk kurvanya menurun seperti kurva MPP, yang berarti kemampuan produksi tenaga kerja baru lebih rendah dari tenaga kerja sebelumnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Dafa Wahyada, NIM 01010282327058. Di sini saya akan menjelaskan tentang persaingan tidak sempurna dan permintaan faktor produksi. Dalam pasar barang yang bersifat persaingan tidak sempurna, harga akan menjadi semakin rendah pada tingkat produksi atau penjualan barang yang semakin tinggi. Harga yang rendah ini menyebabkan hasil penjualan total dan hasil penjualan marginal pada setiap tingkat penggunaan tenaga kerja adalah lebih rendah dari yang terdapat dalam pasar persaingan sempurna sebelumnya. Perhatikan pada tabel yang ditampilkan berikut ini. Dalam kolom 1, 2, dan 3 pada tabel 15.2 adalah sama dengan yang terdapat dalam tabel 15.1. Namun perbedaannya dalam kolom 4. Dari tabel 15.2, harga barang mengalami perubahan apabila jumlah produksinya berubah, yaitu semakin banyak produksi, semakin murah harga. Dan dalam kolom 6 menunjukkan nilai MPR, yaitu hasil penjualan produksi marginal, dan dihitung dengan formula MRP sama dengan TPRN dikurang TRP N1. Dengan menggunakan formula tersebut dapat diperoleh hasil perhitungan. Pada pekerja pertama menghasilkan tambahan nilai penjualan Rp120.000, pada pekerja kedua Rp96.000, pada pekerja ketiga Rp73.000, dan pekerja keempat Rp53.400, dan pekerja kelima Rp34.800. Semenjak pekerja ke-8, hasil penjualan total merosot apabila dibandingkan dengan penjualan yang diperoleh dari penggunaan tenaga kerja yang lebih sedikit. Dengan kata lain, mulai pekerja ke-8 nilai MPR-nya negatif. Untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang digunakan, dimisalkan bahwa upah tenaga kerja adalah tetap sebesar Rp3.000. Angka-angka MRP dalam tabel 15.2 menunjukkan apabila tenaga kerja kelima digunakan, MRP sama dengan Rp34.800 berbanding dengan upah sebanyak Rp30.000. Berarti masih menguntungkan untuk menggunakan pekerja kelima. Akan tetapi pekerja ke-6 MRP-nya sama dengan Rp18.000. Berarti hasil penjualan marginal kurang dari upah. Dari keadaan ini dapat disimpulkan, untuk memaksimumkan keuntungan, perusahaan hanya perlu menggunakan 5 pekerja. Materi berikutnya adalah grafik permintaan faktor. Dapat kita lihat pada kurva yang ditampilkan berikut ini. Kurva MRP2
terletak di sebelah kiri kurva MRP1. Ini adalah keadaan yang selalu berlaku. Kurva hasil penjualan produksi marginal di dalam pasar persaingan tidak sempurna akan selalu terletak di sebelah kiri dari kurva hasil penjualan produksi marginal di dalam persaingan sempurna. Tingkat penggunaan tenaga kerja yang lebih tinggi, harga barang yang lebih murah, maka pada setiap tingkat penggunaan tenaga kerja, tambahan hasil penjualan dan pasar persaingan tidak sempurna adalah lebih rendah dari yang diperoleh dalam pasar persaingan sempurna. Contoh angka yang telah menunjukkan apabila pasaran barang bersifat persaingan sempurna, 7 pekerja akan digunakan. Akan tetapi apabila pasar barang adalah pasar tidak sempurna, hanya 5 pekerja digunakan. Apabila dimisalkan upah pekerja tetap Rp30.000, keadaan ini jelas ditunjukkan dalam gambar 15.3. Dalam pasar barang yang bersifat persaingan sempurna, W sama dengan MRP dicapai di titik E0. Keadaan keseimbangan menunjukkan sebanyak 7 pekerja akan digunakan. Akan tetapi apabila pasar barang bersifat pasaran persaingan tidak sempurna, W sama dengan MRP dicapai pada titik E1, yang berarti sebanyak 5 pekerja akan digunakan oleh perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Aribowo dengan NIM 01010282327051. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dengan ini saya akan menjelaskan elastisitas permintaan faktor produksi. Sesuatu perubahan faktor produksi akan menimbulkan akibat yang berlainan ke atas perubahan jumlah berbagai faktor produksi yang digunakan. Ada yang perubahan jumlahnya sangat besar dan ada pula jumlahnya sangat kecil. Ini elastis permintaan berbagai jenis faktor produksi adalah berbeda-beda. 1. Elastis permintaan dari barang yang dihasilkan. Semakin elastis permintaan terhadap barang yang dihasilkan, semakin elastis pula permintaan terhadap faktor produksi. 2. Perbandingan antara biaya faktor produksi dengan total biaya total. Semakin besar bagian dari biaya faktor yang dibayarkan kepada suatu faktor produksi, semakin elastis permintaan faktor produksi. 3. Tingkat pergantian di antara faktor produksi. Semakin banyak faktor-faktor produksi lainnya yang dapat menggantikan suatu faktor, semakin elastis permintaan ke atas faktor produksi. 4. Tingkat penurunan produksi fisik marginal. Semakin cepat penurunan fisik marginal, semakin elastis terhadap produksi yang bersangkutan. Selanjutnya saya akan membahas syarat optimal faktor produksi. Syarat penggunaan optimal faktor produksi melibatkan konsep-konsep seperti produksi dengan biaya minimal atau output maksimal dengan setiap faktor produksi. Faktor-faktor setiap biaya faktor produksi, produktivitas, elastis, subjektif antara faktor, dan harga faktor produksi merupakan pertimbangan penting dalam mencapai penggunaan optimal faktor produksi. Selain itu, mencari titik di mana faktor produksi memberikan hasil marginal keuntungan tambahan yang sama. Dengan ini saya akan mencari cara optimal faktor produksi, meminimumkan biaya. Produksi fisik marginal modal per harga per unit modal sama dengan produksi fisik marginal tenaga kerja per harga per unit tenaga kerja. Selanjutnya mencari memaksimalkan keuntungan. Produksi fisik marginal modal per harga per unit modal sama dengan produksi fisik marginal tenaga kerja per harga unit tenaga kerja sama dengan 1.
Mungkin sekian materi yang dapat disampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.